Anies banyak kemauan, tetapi kemampuan nol. KPK menjadi alat politiknya. Kemampuan dan kemauan adalah dua hal yang berbeda. Kita melihat bahwa apa yang dikerjakan Anies Baswedan adalah perjuangan soal kemauan atau nafsu untuk menjadi pemimpin. Namun yang pasti kalau bicara tentang kemampuan, orang ini sangat tidak jauh dari standar dalam memimpin kota. Namun kemauan yang ia miliki menjadi di pemimpin yang lebih dari pemimpin kota, kelihatannya sudah mulai mencapai ke ubun-ubunnya. Ia terlihat sangat terhasut untuk memimpin negara ini dengan berbagai cara yang dihalalkan, yaitu politik sara. Yang sangat berbahaya dan sangat mengerikan adalah ketika kita melihat apa yang menjadi kemampuannya, ternyata sangat jauh berbanding terbalik dengan kemauannya yang sangat tinggi itu. Apalagi melihat daripada kinerja yang selama ini ia pernah berikan kepada rakyat Jakarta sangat miris. Orang ini tidak mampu mengendalikan keinginannya dan menyesuaikannya dengan kemampuannya. Kalau mau bicara tentang keinginan, semua orang pun boleh berkeinginan kan? Anak kecil pun juga bisa berkeinginan, namun belum tentu bisa mengeksekusinya tanpa adanya kemampuan. Inilah yang saya lihat sangat tidak ada di dalam diri Anies. Bahkan bukan hanya nol, melainkan negatif. Ia memiliki sebuah kelompok yang akan memenangkannya, namun apa gunanya kelompok untuk memenangkannya jika kemampuannya yang ia miliki sangat buruk? Kalau mau jujur, melihat orang ini, ia adalah duri dalam daging. Kepemimpinan yang ia hasilkan sangatlah parah dan merusak. Berbagai praktek korupsi pun tak bisa dinafikan lagi. Korupsi mulai dari dana Formula E, pengelolaan kota, korupsi tanah rumah susun yang tak kunjung ada, sampai dengan pengadaan alat pemadam kebakaran yang kelebihan bayar 6 miliar. Kalau mau tidak dikatakan markup. Ini menjadi bukti bahwa orang ini tidak bisa memimpin kota. Kalau dia mau jujur, dia sangat tidak bisa memimpin dan keinginannya sudah terlalu tinggi dibandingkan dengan kemampuannya yang masih minus. Namun kita sama sekali tidak boleh meremehkan orang ini. Dia memiliki backing yang sangat kuat di KPK. Bagaimana tidak, saudaranya Novel Baswedan menjadi penyidik KPK, sudah begitu banyak banget dugaan markup anggaran yang berpotensi menjadi korupsi didiamkan oleh KPK. Komitmen fee Formula E angkanya juga sudah masuk ke dalam ratusan miliar. Tetapi lagi-lagi dia bungkam dan KPK diam saja. Sudah terlalu banyak pembiaran yang dilakukan oleh KPK terkait kasus Anies Baswedan ini. Kalau mau ditinggal jujur, nggak maunya Direktur Utama Saranajaya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah ditangkap. Apakah sudah ada berita direktur tersebut dijadikan tersangka dan dipakaikan rompi oranye? Belum kan? Orang yang diusung oleh Gerindra dan PKS di Jakarta ini malah membuat rusak Jakarta, membuat muak dan membuat masyarakat geli dengan tingkah pongahnya yang merasa aman bisa melakukan bancakan dana di DKI Jakarta. Penulis melihat Anies Baswedan dan Novel Baswedan saling melindungi, biaya ratusan miliar didiamkan saja. Tidak ada pergerakan dari KPK. BPK pun juga menyebut Anies hanya lebih bayar, bukan markup. Baru kali ini orang yang bayar kelebihan disebut lebih bayar, bukan koruptor. Kemampuan dia dalam berkonsolidasi dengan orang-orang dalam yang berwenang dalam pemberantasan korupsi harus diakui sangat licin. Saya membayangkan jika ada organisasi penangkap teroris selain KPK yang menangkap Anies, apa reaksi KPK? Apakah akan ada teriakan kriminalisasi ulama? Bikin malu memang. Saya masih mencari di mana keadilan soal Anies yang terlibat dalam korupsi tanah. Korupsi yang sudah jelas-jelas di depan mata. Membuat Anies ini sudah jelas terbukti dan absolut terverifikasi bahwa dia sangat tidak mampu mengurus kota. Apa yang dikerjakan adalah rancangan kecelakaan. Yang membuat geram adalah dia didiamkan. Mungkin KPK sedang menyukseskan Anies dalam maju 2024. Ngeri banget kan? Sudah waktunya Anies ini bertobat. Sadar kalau dia banyak mau tapi kemampuan masih nol. Kalau tidak mau dikatakan minus. Kemampuan dia ini nol besar, malah negatif, karena dia tidak hanya diam, dia ini merusak dan menghancurkan tatanan kota yang sudah diperbaiki dengan susah oleh Pak Jokowi dan Ahok. Orang minus begini mimpi menjadi presiden, haduh, hancurlah.
Demikian artikel ini dikutip dari siu.com dan ditulis oleh Manuel. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi.